Selamat siang buat kita semuanya, selamat sejahtera buat kita. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Desmond Gunanti yang telah membimbing saya selama pelaksanaan magang ini. Pelaksanaan magang ini dilakukan di CV RAP Paduka Raya yang berada di Kota Medan. Yang pertama, latar belakang dari pelaksanaan magang ini yaitu pelaksanaan magang ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat selama bangku perkuliahan. CV RAP Paduka Raya yang berada di Kota Medan merupakan salah satu perusahaan I.O. yang sangat relevan untuk mahasiswa MAIS melaksanakan magang. Dikarenakan CV RAP Paduka Raya memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, penulis juga diberikan mendapat pengalaman yang sangat relevan baik non-teknisi dan juga teknisi yang sangat berguna pada dunia kerja nyata. Yang kedua, tempat dan jadwal pelaksanaan magang. Pelaksanaan magang ini bertempat di Perum Ester Residence nomor 1, Jalan Bunga Ester pada bulan 2 Medan Selayang. Magang ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai pada tanggal 5 Januari 2025 hingga 5 April 2025. Selain itu, magang ini juga berada di beberapa lokasi tempat tertentu sesuai dengan adanya kegiatan event. Yang berikutnya, tujuan pelaksanaan magang. Yang pertama, sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa Politeknik Negeri Medan program studi MAIS untuk menyelesaikan pendidikan diploma 4. Yang kedua, mengimplementasikan ilmu dan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik kerja nyata. Yang ketiga, mengenal budaya kerja profesional dan memahami tata kerja di perusahaan dan menerapkan etika kerja yang sesuai. Yang keempat, menyiapkan diri ke dalam dunia kerja nyata. Yang kelima, mengembangkan kemampuan soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, dan juga menyelesaikan masalah di lingkungan kerja. Adapun manfaat dari pelaksanaan magang ini bagi mahasiswa yaitu yang pertama, menambah pengalaman baru dan menambah wawasan bagi mahasiswa. Yang kedua, membangun relasi yang baik dengan perusahaan. Yang ketiga, menambah peluang kesempatan kerja. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kelima, lebih baik lagi dalam manajemen waktu. Bagi Politeknik Negeri Medan, yang pertama, menjalin kerjasama dengan perusahaan. Yang kedua, Politeknik Negeri Medan dapat menilai kemampuan mahasiswa selama masa pendidikan dengan praktek kerja dunia nyata. Berikutnya, manfaat pelaksanaan magang ini bagi perusahaan yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan adanya mahasiswa magang. Pekerjaan yang sederhana dapat dialihkan kepada mahasiswa magang. Yang kedua, terjalinnya kerjasama antara Politeknik Negeri Medan dengan perusahaan tempat magang. Berikutnya, profil dari perusahaan ini. CV RAP Paduka Raya adalah perusahaan berbentuk CV yang berlokasi di Perum Ester Residence nomor 1, Jalan Bunga Ester pada bulan 2 Medan Selayang. Perusahaan ini fokus memberikan layanan profesional dan yang berkualitas di bidangnya, didukung dengan SDM yang berkompeten. Selain itu, CV RAP Paduka Raya juga menjalin beberapa kerjasama kepada vendor yang berada di Kota Medan. Dengan begitu, dengan kreativitas tim yang sangat baik, sehingga CV RAP Paduka Raya dapat berkembang terus. Adapun visi dari perusahaan ini yang pertama, menjadi perusahaan barang dan jasa yang memiliki kompetensi kualifikasi dan klasifikasi kinerja nasional. Yang kedua, menjadi perusahaan yang unggul, tangguh, inovatif, kreatif, dan profesional. Adapun misi dari perusahaan ini yang pertama, menjadi perusahaan yang profesional dengan solusi dan inovasi. Yang kedua, memberi mutu standar layanan untuk kepuasan barang dan jasa. Yang ketiga, menjadi mantra yang handal dan terpercaya. Adapun topik yang diamati selama pelaksanaan magang adalah CV RAP Paduka Raya minimnya manajemen risiko. Selama magang, penulis menemukan bahwa CV RAP Paduka Raya belum secara optimal menerapkan manajemen risiko dan mitigasi risiko, sehingga segala sesuatu kendala yang ada dihadapi secara mendadak. Ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas yang ada dan kualitas proyek. Tidak adanya perencanaan risiko sejak awal mengakibatkan kurangnya kerjasama tim dalam menghadapi situasi tak terduga. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan sistem manajemen risiko yang terstruktur guna meningkatkan koordinasi, pengambilan keputusan, serta keberhasilan proyek. Adapun solusi yang dapat dilaksanakan dari masalah itu yang pertama itu identifikasi risiko. Setiap kegiatan harus identifikasi risiko, seperti risiko-risiko apa yang kemungkinan terjadi. Untuk mengidentifikasi risiko ini, kita dapat melaksanakannya dengan survei langsung ke lapangan atau dapat juga melihat histori yang sebelumnya ada. Yang kedua, penilaian risiko. Setelah kita tahu apa risiko yang terjadi, kita dapat menilai seberapa besar risiko itu terjadi. Ketika kita dapat menilai, kita juga dapat mengetahui untuk cara untuk mengatasi risiko tersebut. Yang ketiga, manajemen waktu. Seorang project officer harus dapat manajemen waktu dan dapat menjalankan sesuai dengan deadline yang ada.
Apabila semua terjalan dengan deadline yang ada, ini juga dapat mengurangi terjadinya risiko. Yang keempat yaitu perencanaan mitigasi risiko. Ini lebih ke kita dapat melihat apakah risiko itu terjadi. Apabila risiko itu terjadi, kita dapat mengimplementasikannya dengan perencanaan risiko yang telah ada. Yang berikutnya yaitu perencanaan mitigasi risiko. Ini lebih pelaksanaan. Apabila lebih ke pelaksanaan yang telah ada dalam risiko tersebut, atau bisa juga dibilang dengan strategi untuk mengatasi risiko tersebut. Yang berikutnya adalah evaluasi dan pemantauan. Setelah risiko tersebut teratasi, kita dapat mengevaluasi apakah risiko tersebut dapat terjadi lagi. Yang berikutnya adalah hambatan magang. Selama pelaksanaan magang, penulis mengalami beberapa hambatan, yaitu pertama pembagian job description yang tidak sesuai pada saat kegiatan lapangan. Yang kedua, pada saat kegiatan lapangan, penulis tidak terlalu terlibat. Dan yang ketiga, seringnya perpindahan lokasi kegiatan. Yang berikutnya simpulan. Berdasarkan hasil magang dilaksanakan selama 3 bulan di CPR Padukaraya, ditemukan bahwa perusahaan masih menghadapi kendala dalam penerapan manajemen risiko. Kurangnya perencanaan risiko sejak awal menyebabkan penanganan masalah dilakukan secara mendadak dan tidak sistematis, yang berdampak pada efisiensi, efektivitas, dan kualitas kerja. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penerapan manajemen risiko yang terstruktur, mulai dari identifikasi dan penilaian risiko, hingga perencanaan implementasi secara evaluasi, strategi mitigasi, serta yang secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kompetensi project officer dalam hal komunikasi, manajemen waktu, penguasaan project manajemen tools, kemampuan problem solving, dan kepemimpinan juga sangat penting. Dengan mengembangkan sistem manajemen risiko yang baik dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, CPR Padukaraya dapat meningkatkan profesionalisme, meminimalkan hambatan, dan menjamin keberhasilan proyek secara keseluruhan. Saran yang dapat diberikan kepada CPR Padukaraya adalah agar CPRAP Padukaraya dapat melihat lagi agar pemimpin dapat lebih dekat kepada mahasiswa magang dan juga kepada karyawan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang, saya mohon maaf. Oke, terima kasih Saudari Monica. Saya Prisi Magmora, mahasiswa program studi humanis jurusan administrasi magang. Sedikit kritik terhadap PPT-nya itu, harusnya itu tidak semua di copy ke dalam PPT. Nama juga PPT, kepanjangannya apa PPT? PowerPoint. Ini hanya poin-poin saja. Tidak semua di copy seperti bagian simpulan tadi kan. Coba ditunjukkan bagian simpulan. Itu terlalu banyak di situ ya. Nanti untuk pembelajaran ketika seminar tugas akhir, nah ini jangan seperti ini modelnya gitu ya. Oke, satu pertanyaan saya ya. Sejauh mana kegiatan magang ini berdampak bagi dirimu selaku mahasiswa Politeknik Negeri? Dengan diadakannya magang ini, itu lebih mendisiplinkan saya dalam waktu. Sebelum pelaksanaan magang, saya sering telat apabila ada janji. Dan setelah pelaksanaan magang ini, saya lebih kompeten lagi dalam mengatur waktu, seperti 30 menit sebelum perjanjian saya sudah hadir, Pak. Selain itu, pada pembuatan proposal juga saya lebih paham. Pada saat perkuliahan saya hanya ngasal aja gitu, Pak. Pada saat magang ini saya lebih aktif lagi melihat tujuan dari proposal itu apa, diarahkan kemana. Ya, terima kasih.